masyarakat Sunda mempopulerkannya lagi. Yang saya juga tahunya terakhir ini aja sebagai orang Sunda, karena mungkin udah terlalu lama ditinggalkan. Nah, tapi kali ini saya tidak akan ngupas soal Sampurasun atau Assalamualaikum bagi seorang Muslim, atau greeting lah intinya. Tapi saat ini saya ingin mengupas soal ngereyeh, itu falsafah hidup orang Sunda. Nah, memang nggak gampang mengucapkan ngereyeh ini. Tadi pagi-pagi saya sudah telepon teman saya yang ada di Jepang supaya dia coba mengucapkan kata ngereyeh. Ini suaranya. Negeruya. Lalu saya beri contoh ngereyeh. Apa kata dia? Nah, itu. Baik. Saya ilustrasi ini karena berdasarkan pengalaman saya saja. Ya, catatan hidup saya. Waktu saya kecil bertetangga dengan orang-orang Tionghoa. Saya bermain dengan mereka, bergaul dengan mereka. Sebagian ada yang bareng sekolah dengan saya. Mereka yang saya ingat tuh ada si Wing Chung, ada Wicong, ada Onga, ada si Olok yang dia tinggal di Jerman tapi tidak balik lagi ke Bandung, bahkan kawin sama orang Jerman, dan banyak teman-teman lagi. Nah, saat itu mereka itu miskin sekali. Bahkan saya kalau nengok ke rumahnya itu makannya masih bubur rame-rame itu, ya. Kemudian mereka menyewa di tanah nenek saya. Jualan seperti toko besi, jualan seng, jualan paku, jualan cat, jualan engsel, dan lain sebagainya. Ya itu aja. Nah, karena mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan anak-anaknya, bapaknya itu siapa gitu. Jadi anak-anaknya ya membantu orang tuanya di toko, ikut jualan orang tuanya. Nah, yang menarik adalah sekian puluh tahun kemudiannya saat ini, yang tadinya makannya bubur, yang pasti pendapatannya juga sedikit, sekarang mungkin dalam bulanan miliaran ya itu. Tiap hari mungkin ratusan juta dia perputaran uangnya di toko itu. Jualannya apa? Masih itu juga. Masih seng, masih cat, masih paku, masih engsel, masih kunci pintu, dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu, di samping itu, jualannya masih itu juga, tapi tanah yang sebelahnya punya nenek saya juga sudah dia kuasai, sudah dia beli. Yang seberangnya tanah kakek juga dia beli, dijadikan untuk gudang. Kemudian kakak si Wincong, adik si Wincong, dia sudah punya toko lagi di daerah lain, di tempat lain. Jadi begitulah, ya. Jualannya itu juga, produknya itu juga, dagangannya itu juga, nggak pakai teknologi tinggi, nggak pakai konsep manajemen dan lain sebagainya, ya, nggak pakai promosi, nggak pakai iklan. Dia jualan cat, dia jualan paku, dia jualan seng, dia jualan kunci, dia jualan ya alat-alat bangunan dari saya sejak kecil sampai sekarang. Yang berubah adalah penghasilan dia, pendapatan dia, reputasi dia, tokonya menjadi membesar. Dari ilustrasi tadi ada di dalam patah falsafah hidup orang Sunda yang disebut ngereyeh. Ngereyeh adalah artinya
Kalau bahasa Inggris itu adalah step by step. Kalau di Jepang ada yareba dekiru, lamun keyang pasti pareng. Nah itu saudara-saudaranya daripada ngeri. Jadi ngeri itu yaitu alon-alon asal kelakon, step by step, yaru dekiru, kalau dilakukan akan bisa. Sama dengan Obama pada waktu dia kampanye, yes we can, gitu. Nah itulah ngeri, ya. Nah falsafah itu yang harus kita disebarluaskan lagi, direfresh lagi supaya menjadi perilaku hidup kita. Ngeri itu adalah konsep alami, ya. Kita tidak akan menjadi sarjana kalau kita tidak ngeri dari SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Kita juga tidak akan bisa menjadi sarjana S2 kalau kita tidak punya S1 dulu. Begitu juga tidak akan menjadi PhD kalau kita tidak ikut postgraduate program. Nah, itulah ngeri, ya. Makanya ada program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Itu yang disebut dengan strategic planning, istilah kerennya. Ya, Sundanya itu ngereyeh.